Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aida, guru IPA di SMP Negeri 41 Atap Mantewe, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, akan mempraktikkan pembelajaran untuk persyaratan uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada materi sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. I tried to scream, but my voice was gone. And they stole every part of me I used to own. I was taken to another world, couldn't find any of my fears or hopes. I became someone that I didn't know, lost somewhere I'd never been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran IPA, ya. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab yang sebelumnya, ya. Nah, jadi untuk hari ini kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu, ya, untuk keberkahan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, sehat semua. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita membahas tentang sel ya, pengenalan sel. Nah, masih ingat juga alat yang diperlukan untuk melihat sel, apa namanya? Mikroskop. Ya, baik, masih ingat. Nah, jadi materi minggu lalu itu masih berkaitan dengan materi hari ini ya, tentang sel. Tapi lebih mendalam lagi kita membahas tentang sel. Nah, hari ini, ini di depan ada gambar apa saja nih? Ada kambing, terus apa lagi? Domba, terus ayam, terus kuda dan kambing. Nah, juga ada pohon di situ ya. Nah, berarti hari ini kita belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan mengenai sel dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat membandingkan persamaan dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang spesialisasi sel dengan benar. Nah, itu ada 3 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran. Yang pertama kita akan diskusi kelompok, kemudian akan mengisi LKPD, kemudian mengisi tabel TIS. Nah, jadi ada kegiatan pembelajarannya seperti itu. Kemudian asesmen atau yang akan dinilai ya, yaitu yang pertama ada pengetahuan. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini ada penilaian dari pengetahuan. Kemudian ada juga tes keterampilan. Keterampilan ini mencakup ada sikap ya, kemudian juga kalian dalam berdiskusi kelompok. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan beberapa soal ya. Pertanyaan pemantik lah, pengetahuan awal kalian dulu. Pertanyaan yang pertama, silahkan nanti angkat tangannya ya untuk menjawab. Pertanyaan pertama, menurut kalian,
Apa perbedaan makhluk hidup dengan benda mati? Silakan. Oke, Eki. Makhluk hidup dapat bergerak sedangkan benda mati tidak dapat bergerak, bisa bergerak jika digerakkan. Ya, makhluk hidup itu dapat bergerak, sedangkan benda mati tidak ya. Baik, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan dan apa yang mendasari pengelompokan tersebut? Silakan angkat tangan. Oke, Rehan. Karena manusia, hewan, tumbuhan itu berbeda dari sel mereka. Ya. Sudah. Nah, jadi hewan dan tumbuhan itu dibedakan berdasarkan selnya. Berarti ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Baik. Selanjutnya pertanyaannya, apa itu sel ya, dan bagaimana cara melihat sel yang kecil? Silakan, siapa ingin menjawab? Ya. Tunggu ulangi. Siapa? Ale kah? Ale. Oke, Ale. Apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, apa yang digunakan untuk melihat sel? Mikroskop. Mikroskop. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apa yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Siapa yang menjawab? Apa yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan? Juwita. Pada sel hewan berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Hewan dan tumbuhan memiliki bagian-bagian tersendiri. Ya, pada sel tumbuhan ada dinding selnya, sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Jawabannya. Nah, baik, untuk lebih semangat kita lakukan ice breaking dulu ya. Mari kita lakukan bersama. Siap-siap, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, baik. Sudah semangat, konsentrasi, dan siap belajar. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD dan bahan ajar yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Baik, silahkan kelompok 1 diambil perwakilan. Sekarang LKPD-nya yang dibuka ya, LKPD. Di situ ada permainan kata. Permainan kata. Dibuka LKPD permainan kata. Ini. Ya. Nah, di situ ada permainan untuk menemukan kata. Nah, silahkan didiskusikan untuk mendapatkan atau menemukan kata di dalam LKPD tersebut. Silakan kerjasamanya. Ya, jangan lupa menuliskan nama-nama kelompok. Nah, silakan bekerja sama sehingga waktu kita efektif untuk menyelesaikan permainan kata ini. Nama kelompoknya jangan lupa untuk ditulis ya. Silahkan untuk menemukan kata pada permainan kata itu. Bisa dari kanan, bisa dari kiri, ya, dari bawah, dari atas, dari samping. Ya, yuk, kerjasama, jangan cuma satu orang. Ya, silakan kerjasama, ini bukan pekerjaan satu orang, tapi bersama. Nah, dua, misalnya ini dua gitu ya. Ya, baik. Semakin kalian bekerja sama akan semakin cepat dalam menyelesaikan. Berbagi. Ayo mulai ditemukan. Bisa dari bawah. Yang kata yang ditemukan terlebih dahulu boleh, yang tidak harus di atas, ya. Ya. Ada yang menemukan ribosom, ya. Terus lanjut. Kloroplas. Ada dinding sel ya. Terus lanjut. Ditandai yang sudah biar ketahuan.
Sudah 3 ya, ada yang menemukan vakuola ya. Terus mitokondria. Ya. Ada sudah 3 kata yang ditemukan. Baik. Lanjut. Sudah 3 ya. Bisa dari tengah, ada dari tengah miring gitu bisa. Silahkan ditemukan. Terus sudah 3. Ayo, dari mana lagi? Tiga sudah. Ya. Ya. Membran. Desi, kerjasama Desi. Nah, ada banyak, ada 4 sudah ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 6. Ya, 5 lagi. Ditandai yang sudah, tandai centang. Ya, sekalian ditandai centang. Sudah berapa? Banyak? 6 sudah ya, 5 lagi ya. Ya. Sudah 7. Ya, lanjut. Ya. Sudah 7. 7 ya. Tinggal sedikit lagi. Berapa sudah? 7. Sudah dititiki banyak tuh. Ditandai yang sudah, ditandai, dicentang di namanya itu. Sudah ketemu semua? Tandai. Yang sudah. Ya, dinding sel ada. Dinding sel belum ketemu. Sitoplasma ada. Mitokondria tuh ada yang miring. Ya, itu mitokondria. Mana mitokondria? Ya. Membran. Vakuola. Sudah, ya. Terus badan Golgi. Ya, lanjut. Udah banyak? Sudah semua? Ya, iya, bagus. Ada yang sudah selesai, kelompok 2 hampir, kelompok 1 kelompok 2 sudah selesai, kelompok 6 hampir selesai, 2 lagi. Ribosom belum? Itu tandai. Ditandai itu belum kamu tanda itu. Oh, belum. Ayo dicari. Wes, apalagi yang belum? Mitokondria miring, cari yang miring. Miringnya belum. Nah, itu ribosom lagi, ribosom. Nah, ketemu. Wah, ya. Selesai ya. Kelompok 6 ya. Oke. Ketemu mitokondria.
Ya, silakan ditandai. Apa yang belum mikroskopik ya? Ya, ketemu mikroskopik. Ini sudah tadi, ini 3 sudah? Ya, tandai. Tinggal apa lagi? Kloroplas. Kloroplas. Yang ini sudah? Iya, kelompok 4 sudah, 2 sudah, 6 sudah, 5 sudah? Sudah. 1 sudah? Sudah. Tinggal 3. Sudah. Nah, sudah semua. Baik. Semuanya sudah menemukan kata di tabel acak kata tadi ya. Oke, selanjutnya nah, Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Jadi, silakan disimak ya. Kata-kata yang penting silakan dicatat ya, siapkan bukunya. Karena nanti di akhir pembelajaran kita ada penilaian ya. Baik, Ibu akan memutarkan, silakan untuk disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 1 pengenalan sel materi IPA kelas 8 di kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan ternyata sel ini memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi loh. Nah, ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika dibandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkuk soto, inti sel seperti telur yang ada di dalam mangkok. Sitoplasma adalah kuah sotonya, sementara membran sel adalah mangkuknya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut terdapat organel-organel yang hanya bisa dimiliki oleh sel hewan saja dan sebaliknya. Bahkan ada pula yang dimiliki oleh keduanya. Yuk kita bahas masing-masing organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Membran sel atau sel membran. Ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Yang kedua ada dinding sel. Ini adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Ketiga ada nukleus. Sel tidak memiliki otak, tetapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Yang keempat, mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Nah, mitokondria yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel.
Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitu juga hidup manusia. Yang selanjutnya, vakuola. Sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan, karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Keenam, ada kloroplas. Organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ibarat semangkuk sup, sitoplasma adalah kuah dari sayur sup tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Fakta sains. Tahukah kamu bahwa sel hewan ini memiliki keunikan loh? Yang pertama, sel hewan ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya dinding sel. Yang kedua, hewan dan manusia ini menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100 sampai 150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detik. Yang ketiga, semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghancurkan sel yang rusak tersebut. Yang keempat, setiap sel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghancurkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu sehingga tidak berdampak pada sel lain. Oke, sudah selesai videonya ya, kita lanjut. Nah, setelah melihat dan menyaksikan video yang sudah Ibu putarkan tadi, kita kembali untuk berdiskusi ya. Nah, berdiskusi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Nanti silakan yang menjawab angkat tangannya dulu seperti tadi, angkat tangan untuk menjawab. Nah, sebelum menjawab ini coba kalian bayangkan dulu ruang kelas ini dibandingkan dengan kebun. Kebun di belakang. Berbeda tidak? Berbeda ya, berbeda. Oke, nah sekarang yang Ibu tanyakan, ruang kelas ini menurut kalian ya, bagaimana proses terbentuknya ruang kelas? Ya, Ale untuk menjawab dulu yang pertama ya, bagaimana terbentuknya ruang kelas? Silakan. Semen, koral, split, pasir, pintu, jendela, teraris, kayu, polywood, triplek, dan cat. Iya, yang disebutkan oleh Ale adalah penyusun ya. Struktur atau penyusun terbentuknya ruangan kelas. Ya, baik. Terbentuknya tadi disebutkan ada semen ya, kemudian pasir, kemudian juga batu split ya. Nah, kalau misalnya pada kebun, kira-kira ada yang sama tidak dengan ruang kelas ini? Yang ada di kelas, yang ada di kebun? Di kelas tadi tuh disebutkan ada batu split. Di kebun ada batu? Ada batu? Ada kan? Ada kan? Ada batu, berarti kan ada yang sama dan ada yang berbeda ya. Jadi seperti itu juga dengan sel ya. Pada tumbuhan dan hewan berbeda memang, tapi juga ada yang sama ya. Jadi unsur pembentuk atau struktur terbentuknya kelas ini pengibaratan dari sel. Sel tadi kan terdiri dari bagian-bagian sel. Nah, ada inti ya kan, inti sel, kemudian ada sitoplasma. Nah, itu maksudnya tadi. Seperti ruang kelas terbentuk dari adanya semen, adanya batu, adanya pasir dan lain-lain. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, hal apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar kata sel? Silakan. Ya, Rizky. Kalau mendengar sel, menurut Rizky terbayang apa? Bentuk bulat warna biru. Bentuknya bulat terus berwarna biru. Berarti tadi melihat sel hewan ya.
bentuknya bulat dan warna biru. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apa penyebab perbedaan antara manusia dengan tumbuhan? Manusia dengan tumbuhan. Silakan. Ya, kembali Rizky lagi, manusia dengan tumbuhan. Manusia dapat bernapas. Manusia dapat bernapas, berpindah tempat. Tumbuhan dapat berfotosintesis. Iya, kalau manusia kata Rizky tadi tuh dapat bernapas ya. Bernapas, bergerak dan juga berpindah tempat. Sedangkan kalau tumbuhan tidak. Tapi tumbuhan itu punya kloroplas ya. Kloroplas untuk berfotosintesis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, apa perbedaan manusia dengan hewan tingkat rendah? Silahkan, Hidayah. Manusia memiliki banyak sel, sedangkan hewan memiliki satu sel, multiselular dan uniselular. Manusia terdiri atas banyak sel atau namanya multiseluler. Sedangkan kalau hewan tingkat rendah hanya satu sel ya, uniseluler. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan, mengolah dan membuat kesimpulan dari data yang sudah kita dapat dalam pembelajaran hari ini melalui tabel TIS ya, yang sudah ada di depan. Nah, ini ada tabel TIS, kolom aku tahu atau T, kemudian kolom aku ingin tahu, I, dan kolom aku sudah tahu S. Jadi namanya TIS. Ya, nah, silahkan untuk mengisikan di tabel aku tahu ini kata-kata yang kalian temukan di permainan kata, ya. 2 orang satu kelompok maju ya. Nah, silahkan. Mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 untuk menuliskan kata yang ditemukan pada permainan kata. Ya, 2 kata saja. Di sini. Itu spidolnya. Ya, silakan dituliskan. Beri nomor ya. 1. Ya. Agak besar dikit ya. Ya, pas. Ribosom. Ya, ribosom. Yang kedua, temukan dari permainan kata yaitu kloroplas. Baik. Dinding sel. Baik. Yang keempat, sitoplasma. Ya, baik. Selanjutnya kelompok 3, mikroskopik. Ya. Yang keenam, perbesaran. Ya. Selanjutnya 7, badan Golgi. Baik, yang kedelapan, nukleus. Ya, lanjut kelompok 5, vakuola. Baik, terus 10, mitokondria. Ya, nomor 6, kelompok 6, tinggal 1 ya, membran. Ya. Nah, sekarang untuk aku ingin tahu. Coba kalian buat pertanyaan yang hendak kalian tanyakan ya dalam pembelajaran tadi. Melalui video boleh tadi diambil apa yang ingin ditanyakan. Kemudian juga melalui bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan silahkan diisi di bagian aku ingin tahu. Coba kelompok 1 yang ditanyakan apa itu sel. Baik, kelompok 2, 1 pertanyaan. Sel hewan terdiri atas ya, menanyakan bagian-bagian sel hewan. Baik, kelompok 3 menanyakan bagian-bagian sel tumbuhan ya dari kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, spesialisasi sel hewan adalah ya nomor 5, kelompok 5. Ya, dari kelompok 5 spesialisasi sel tumbuhan. Baik, nah jadi sekarang berdasarkan informasi yang sudah didapat ya. Nah, dari kelompok 6 bisa untuk menjawab dulu yang pertanyaan pertama. Apa itu sel? Silakan dituliskan di kolom aku sudah tahu. Ya, nomor 1 sudah dijawab oleh kelompok 6. Kelompok selanjutnya 1, coba 1. Menyebutkan apa saja bagian-bagian dari sel hewan.
Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 3. Ya, sudah maju kelompok 3. Tentang spesialisasi sel hewan. Spesialisasi sel hewan, tumbuhan, terakhir tumbuhan. Kita sudah menyelesaikan tabel TIS ini ya. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu sel ya. Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian sel hewan dan sel tumbuhan itu ada bagian-bagian selnya. Kita lihat ada persamaan dan ada perbedaan ya. Yang di sini terlihat ada nukleus, di hewan dan tumbuhan juga ada Kemudian ada sitoplasma, di sini juga ada sitoplasma. Kemudian mitokondria. Badan Golgi ada ya. Nah, kemudian yang berbeda di tumbuhan ada kloroplas, sedangkan di hewan tidak ada ya. Ya, baik, sudah dituliskan semua. Kemudian spesialisasi dari hewan ini dia sel darah merah, sel saraf, sel otot ya, kemudian organ sistem organ. Kalau pada tumbuhan ada sel akar rambut dan stomata. Baik, nah dari kegiatan pembelajaran kita ini kita akan refleksi dulu ya. Dari gambar, Ibu akan memperlihatkan gambar di depan ya, siap-siap untuk mencoba menjawab. Nah ini pertama sel apa dulu? Sel hewan ya. Siap-siap untuk melihat nomor-nomor yang akan ditunjukkan bagiannya apa saja. Ya. Siap dilihat dulu ya. Nomor itu ada 13. Ada 13 bagian. Nih, baik yang pertama. Yang pertama dulu coba dari kelompok 1 Rehan. Nukleolus. Nukleolus, iya karena dia di bagian dalam. Oke, yang kedua masih kelompok 1. Aurel. Nomor 2 Perel. Nukleoplasma. Nukleoplasma, ya baik. Yang ketiga coba Eki. Apa Ki? Ribosom. Ribosom. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat perhatikan. Yang keempat coba Revano. Lisosom. Lisosom. Baik. Yang 5 yang belum Putra. Coba Putra. 5 apa Putra? Membran inti. Membran inti. Ya, baik. Kemudian lanjut Aurin. Apa 6 Rin? Kompleks Golgi. Suaranya hilang. Kompleks Golgi. Nomor 6 kompleks Golgi. Ya, benar. Kemudian 7. Siapa 7? Desi. 7 apa Des? Mikrofilamen. Mikrofilamen. Ya, dia bentuknya filamen. Oke, 8. Siapa 8? Tias. Sebutkan nomor 8. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. 9. Pira. Mitokondria. Mitokondria. Ya. Alpi. Mikrotubulus. Mikrotubulus. Ya, terus 11. Amel. Sitoplasma. Sitoplasma. Ya. 12. Kok 12? Berapa? 13. Badan mikro. Oke, baik. Sudah semua belum? 12 dulu, 12. Siapa 12? Juwita 12 tadi ya? Kan nyebutkan apa Juwita tadi 12? Badan mikro, Ibu yang salah. 13 belum? 13 apa? Sentriol, ya. Baik, sudah selesai yang hewan. Sekarang yang tumbuhan berarti mulai dari kelompok 4. Apa namanya paling luar? Dinding sel. Dinding sel, ya benar. Kemudian yang kedua siapa? Bayu. Selaput plasma. Selaput plasma, ya. Kemudian 3 siapa 3? Adit. Nukleus. Iya, nukleus, dia di inti ya. Nukleus. Kemudian 4. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma, ya yang kuning itu ya. Kemudian yang kelima, Randy. Ribosom. Ribosom, ya. Lanjut ke kelompok 5. Habis ribosom, selanjutnya lihat
Apalagi siapa? Paujan. Sitoplasma. Sitoplasma, ya sitoplasma. Lanjut, siapa lagi yang selanjutnya, garis selanjutnya? Jordi. Badan Golgi. Badan Golgi, ya. Lanjutnya siapa? Partoko. Mitokondria. Mitokondria, ya. Kemudian lanjut lagi, siapa? Nih yang belum, Rizky. Rizky, apa Ki? Yang di tengah? Vakuola. Vakuola yang besar di tengah. Nah terakhir yang di kelompok 6, coba. Terakhir itu apa namanya? Terakhir. Kloroplas. Kloroplas, ya, yang warna hijau itu adalah kloroplas. Nah, sudah menyebutkan semua dari struktur atau bagian-bagian sel. Nah, sekarang refleksi untuk menjawab soal ya. Dari yang sudah kalian pelajari tadi, silakan jawab soal ya. Ibu sudah menyiapkan lembar jawabannya. Nah, kita mulai. Silakan dilihat, disimak soalnya dan jawabannya. Tinggal menyilang di pilihan gandanya ya. Baik, kita mulai. Soal yang pertama, bagian-bagian sel terdiri atas berbagai macam organ yang berbeda disebut A. Sel, B. Organisme, C. Jaringan, atau D. Organel. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang sel membran adalah A. Sel membran hanya dimiliki oleh hewan. B. Sel membran merupakan bagian yang mengisi kekosongan dalam sel. C. Sel membran berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Atau D. Sel membran berfungsi untuk melindungi sel di dalamnya. Soal ketiga, pernyataan yang tepat tentang dinding sel adalah A. Dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan. B. Dinding sel dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. C. Dinding sel bersifat lunak. Atau D. Dinding sel mengatur seluruh aktivitas tumbuhan. Oke, soal yang terakhir, sel hewan lebih kecil dibanding dengan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan A. Adanya dinding sel. B. Ketiadaan dinding sel. C. Sel-sel yang jumlahnya banyak. Atau D. Zat kloroplas. Nah, nomor 5. Nomor 5 silakan dijawab. Sel hewan lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Apa penyebabnya? Pilih jawaban yang paling tepat. Kalau sudah dikumpulkan per kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Sudah kelompok 2, 4, 5, kelompok 1, 5, kelompok 3. Baik, sudah selesai semuanya untuk menjawab soal tadi ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jadi sudah nanti akan ada nilainya, nanti akan di-share ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa sudah selesai ya. Nah, untuk di rumah, nanti untuk pertemuan berikutnya silakan dipelajari materi struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup ya, sebagai tugas mandiri di rumah. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.